tersangka kasus penghasutan dan kerumunan ex-petinggi FPI Habib Rizik Syihab resmi dipindahkan dari Polda Metro Jaya ke Rutan Barreskrim Polri Kamis tanggal 14 Januari. Saat tiba di Rutan Barreskrim, ia berpesan untuk membangun kedamaian. "Stop kegaduhan, bangun kedamaian," pesannya. Kemudian ia juga menegaskan dirinya dalam kondisi sehat walafiat. "Alhamdulillah sehat, santai saja," ujarnya lagi. Terkait itu, politikus Ferdinand Hutahayan merasa heran dengan pesan yang disampaikan Rizik tersebut. Bahkan ia sampai mempertanyakan selama ini siapa yang telah membuat kegaduhan. Sebab, menurut dia kegaduhan lebih sering dilakukan oleh FPI. Tumben Rizik ngomongnya begini. Agak bener sedikit. Memangnya selama ini yang bikin kegaduhan siapa? Yang rusak kedamaian siapa? Kalau saja kalimat pesan ini ditujukan pada pengikutnya anggota FPI, saya yakin Indonesia akan lebih tenang dan damai, cuitnya dalam akun Twitternya, seperti dilihat Jumat, tanggal 15 Januari tahun 2021. Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jayadi menjelaskan, alasan pihak kepolisian memindahkan tersangka kasus kerumunan Habib Rizik Syihab dari Rutan Polda Metro Jaya ke Rutan Barreskrim Polri. Ia mengatakan pemindahan tersebut lantaran Rutan Polda Metro Jaya sudah terlalu padat. Alasan pertimbangannya tahanan di Polda Metro Jaya terlalu padat, katanya kepada wartawan Kamis tanggal 14 Januari. Sebagaimana diketahui, Habib Rizik Syihab saat ini terseret dalam 3 kasus hukum yang membuatnya menyandang masing-masing sebagai tersangka. Kasus-kasus tersebut muncul setelah kedatangannya dari Arab Saudi. Di sana Habib Rizik menetap hingga lebih dari 3 tahun. Pada tanggal 10 November tahun 2020 ia dan keluarga tiba dan menyelenggarakan sejumlah acara yang membuat terjadinya kerumunan. 1. Tersangka kerumunan Petamburan. Pada tanggal 10 Desember tahun 2020, Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus kerumunan pada perayaan Maulid Nabi dan disertai akad nikah putrinya pada tanggal 14 November tahun 2020. Kerumunan terjadi di tengah-tengah upaya pemerintah memutus penyebaran COVID-19 terutama di DKI yang cukup tinggi. Sebelum penetapan ini, sejumlah pihak telah dimintai keterangannya termasuk Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wagub Ahmad Riza Patria. Dalam kasus ini, penyidik Polda Metro Jaya langsung menahan Habib Rizik di Rutan Polda Metro. 2. Tersangka kerumunan Mega Mendung. Pada tanggal 23 Desember tahun 2020, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi membenarkan bahwa Habib Rizik Syihab sudah ditetapkan tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan dan kerumunan di Markas Syariah Mega Mendung Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Habib Rizik dalam kasus ini adalah tersangka tunggal. Lantaran kerumunan yang terjadi bukan karena acara yang digelar sehingga tidak ada kepanitiaan seperti acara di Petamburan yang ada panitianya. Saat itu, rombongan Habib Rizik hendak ke pesantren Markas Syariah di Mega Mendung. Kehadirannya disambut riuh para pendukung yang memenuhi kawasan ke arah Puncak Bogor tersebut. Kerumunan tak bisa dihindari. Dalam penyelidikannya, penyidik Polda Jawa Barat sudah meminta keterangan sejumlah pihak seperti Gubernur Jabar Ridwan Kamil maupun Bupati Bogor Ade Yasin. 3. Tersangka menutupi hasil swab tes terbaru. Habib Rizik juga kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri. Kasusnya adalah dugaan menutupi hasil swab tes saat ia dirawat di Rumah Sakit Umi, Kota Bogor akhir tahun lalu.